Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran selalu menyandarkan diri kepada nenek moyang dan pemimpinnya. Mereka merasa benar, karena menurutnya para pendahulu mereka juga benar. Mereka bersaudara dalam kekafiran. Namun hal ini akan terbuka saat maut sudah menjemput mereka. Pendahulu dan pengikutnya akan berkumpul, semua mereka digiring ke neraka. Terjadilah pertengkaran di antara mereka. Walikulli ummatin azal, faida jaa azaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai batas waktu, mempunyai ajal. Maka apabila telah datang ajalnya, waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rasulun minkum yaqussuna alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hei anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Walladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Perselisihan mengenai hukum, yang satu boleh buka aurat, yang satu tidak boleh. Mungkin tidak selesai saat di dunia, tetapi kesombongan dan penentangan mereka itu akan ada akhirnya, yaitu saat ajal atau waktunya kematian tiba. Cukup sampai ajal? Oh tidak, mereka yang takwa dan soleh dengan mengikuti petunjuk Allah, maka bagi mereka surga. Di dalamnya tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Sebaliknya, bagi mereka yang mendustakan petunjuk dari Allah dan sombong dengan berbuat maksiat, ingatlah bahwa mereka neraka masih muat. Betapa zalimnya mereka terhadap diri mereka, yaitu orang-orang yang mendustakan dan menistakan Al-Quran. Setelah mereka meraih semua kesenangan dunia sesuai bagian yang tercatat dalam catatan nasib mereka, kemudian sombong, merasa hidup akan lama. Tidak tahunya saat ajal menjemput mereka, malaikat maut bertanya kepada mereka, Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawafawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dallu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Orang-orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam Lauh Mahfudz, hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami untuk mengambil nyawanya. Ketika itu utusan kami bertanya, di mana berhala-berhala yang biasa kamu sembah selain Allah? Orang-orang musyrik itu menjawab, berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran selalu menyandarkan diri kepada nenek moyang dan pemimpinnya. Mereka merasa benar, karena menurutnya para pendahulu mereka juga benar. Mereka bersaudara dalam kekafiran. Namun hal ini akan terbuka saat maut sudah menjemput mereka. Pendahulu dan pengikutnya akan berkumpul, semua mereka digiring ke neraka. Terjadilah pertengkaran di antara mereka.
قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا دركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. Allah berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap kali suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya yang menyesatkannya. Sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka. Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadukul adab bima kuntum taksibun. Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah kesiksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Dan alangkah hebatnya kalau kamu lihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kalian, tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalang kalian dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepada kalian? No, tidak. Sebenarnya kalian sendirilah orang-orang yang berdosa. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, tidak, no. Sebenarnya tipu daya kalian di waktu malam dan siang yang menghalang-halangi kami ketika kalian menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Kedua belah pihak menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat azab. Dan kami pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Demikian firman Allah. Ibnu Jarir meriwayatkan, Rasulullah SAW pernah menceritakan perihal penjabutan nyawa orang yang ahli maksiat. Lalu rohnya dibawa naik ke langit. Dan mereka para malaikat yang membawanya tidak sekali-kali melewati segolongan malaikat, melainkan mereka yang dijumpai mengatakan, siapakah yang rohnya seburuk itu? Maka para malaikat yang membawanya menjawab, rohnya si jahat anu, dengan menyebut nama julukannya yang paling buruk ketika di dunia. Setelah mereka sampai di pintu langit dengan roh tersebut, mereka minta izin untuk dibukakan pintu bagi roh itu. Tetapi ternyata roh itu tidak diizinkan masuk, pintu langit tidak dibukakan untuknya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman-Nya, Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal zamalu fi sammil khiyat wa kadzalika nazzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim gawas wa kadzalika nazzid dhalimin.
Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Sebaliknya dari pembangkang itu, nasib orang-orang beriman dan membuktikan imannya dengan amal soleh begitu nyaman ketika maut menjemput mereka. Walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebaikan, amal soleh, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Apabila orang-orang mukmin selamat dari neraka, mereka ditahan di atas sebuah jembatan yang terletak di antara surga dan neraka. Lalu dilakukanlah hukuman kisos berkenaan dengan penganiayaan-penganiayaan yang terjadi di antara mereka ketika di dunia. Setelah mereka dibersihkan dan disepuh dari hal tersebut, barulah mereka diizinkan untuk memasuki surga. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya seseorang di antara mereka terhadap suatu kedudukan di surga lebih ia ketahui ketimbang tempat tinggalnya sewaktu di dunia. Hadis riwayat Bukhari. Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya utusan Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan. Semua ahli surga dapat melihat kedudukannya di neraka. Lalu ia mengatakan, sekiranya Allah tidak memberikan petunjuk kepada saya, maka ucapan itu merupakan ungkapan rasa syukurnya. Dan semua ahli neraka dapat melihat kedudukannya di surga. Lalu ia mengatakan, sekiranya Allah memberikan petunjuk kepada saya, maka ucapan itu merupakan ungkapan rasa penyesalannya. Hadis riwayat Nasa'i. Wa'lamu anna ahadakum la yudhilahu amaluhul jannah. Ketahuilah oleh kalian bahwa seseorang di antara kalian tidak dapat masuk surga karena amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, begitu pula saya, terkecuali bila Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Pedihnya lagi, penghuni surga bisa melihat penghuni neraka, dan penghuni surga berteriak mengejek mereka dengan pertanyaan. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adana mu'adinum bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang zalim.
Hal yang sama pernah dikecamkan oleh Rasulullah SAW terhadap orang-orang kafir yang terbunuh dalam perang Badar, lalu dimasukkan ke dalam sumur Kulaib. Maka Rasulullah berseru, "Hai Abu Jahal, Ibnu Hisham, hai Utbah bin Rabi'ah, hai Saibah Ibnu Rabi'ah," seraya menyebutkan pemimpin-pemimpin mereka, orang-orang kafir lainnya. "Apakah kalian telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian kepada kalian? Karena sungguhnya aku telah memperoleh apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku kepadaku dengan sebenarnya." Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau berbicara kepada kaum yang telah menjadi bangkai?" Rasulullah menjawab melalui sabdanya, "Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, kalian sekali-kali bukanlah orang yang lebih mendengar ucapanku dari mereka, tapi mereka tidak mampu menjawab." Kenapa mereka begitu terkutuk sehingga terhina dan sengsara begitu? Karena mereka zalim. Apa itu zalim? Alladzina yasudduna sabilillahi wa yabghunaha iwaza wa hum bil akhirati kafirun. Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat. Mereka menghalang-halangi manusia dari mengikuti jalan Allah dan syariatnya, serta apa yang disampaikan oleh nabi-nabi, dan mereka mengharapkan agar jalan itu menjadi bengkok, sehingga tidak ada seorang pun yang mau mengikutinya. Mereka mendustakan dan mengingkarinya serta tidak mempercayainya dan tidak beriman kepada keberadaannya. Karena itulah mereka tidak mempedulikan apa yang mereka kerjakan berupa perkataan yang mungkar dan perbuatan yang keji, sebab mereka sama sekali tidak merasa takut dengan adanya hari perhitungan, tidak takut pula kepada pembalasan hukuman di hari kemudian. Mereka adalah manusia yang paling jahat ucapan dan amal perbuatannya. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan," sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.